Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, dalam masa biasa yang ketujuh. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami menuju kepada kebijaksanaan-Mu, supaya kami semakin memahami misteri rancangan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan berapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan roh itu melihat Yesus. Anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun,
Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, dikisahkan kepada kita bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak. Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak. Para murid sekalipun sudah lama mengikuti Yesus, tidak dapat melakukan hal yang serupa. Yesus kemudian menyingkapkan rahasia di balik mujizat penyembuhan ini. Jenis ini tak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Katanya kepada para muridnya, apakah para murid tidak berdoa atau kurang berdoa sehingga tidak dapat melakukan hal serupa? Doa pertama-tama berarti berelasi dengan Tuhan. Seseorang yang memiliki hidup doa yang baik seharusnya juga memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Sebab segala kebijaksanaan dari Tuhan asalnya dan ada padanya selama-lamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hanya dengan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, seorang murid dapat mengatasi persoalan dunia, termasuk mengusir setan. Para murid tidak dapat mengusir setan sebab mereka masih mengandalkan kekuatan sendiri. Seharusnya mereka mengandalkan kuasa Tuhan yang diperoleh melalui cara berdoa. Kita pun kerap panik karena kurang berdoa. Kita kurang yakin bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita kurang berani mempertanggungjawabkan iman kita, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Pesan Tuhan hari ini hendak menyegarkan kembali iman kita dan meneguhkan penyerahan diri kita yang total pada kuasa Allah yang menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh percaya. Maka kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman yang mendalam kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa segala sesuatu tidak perlu ada yang kita takuti. Karena itu, Yesus berkata, apabila engkau memiliki iman sebesar biji sawi, maka engkau dapat memindahkan gunung ini dari tempatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan dan semakin memiliki hubungan pribadi dengan Dia, salah satunya adalah melalui dengan jalan berdoa. Karena dengan berdoa berarti kita menjalin komunikasi pribadi antara Allah dan kita. Dengan berdoa kita bercakap-cakap dengan Tuhan Sang Penyelamat kita. Maka hidup doa sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Doa adalah nafas hidup bagi orang yang sungguh beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu hendaklah dalam rumah-rumah tangga kita selalu menghidupkan sikap untuk selalu berdoa, semangat berdoa. Di Kompas-Kompas, dalam kelompok-kelompok kategorial, dan dalam seluruh kehidupan kita. Karena hanya dengan kekuatan doa, kita akan semakin bersatu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah bersama dan semakin mengembangkan hidup doa kita, entah doa pribadi maupun doa bersama. Semoga relasi kita dengan Tuhan semakin intim dan akhirnya hidup kita semakin serupa dan bersatu dengan Dia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.